bersoraklah, rayakan kemenangannya, tanggalkan semua beban dan bersuka di dalam namanya. Haleluya untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal lagi. Dia mengubah ratapanku jadi tari-tarian. Dia yang terbesar, Dia yang termegah, Dia yang termulia, Yesus. Bersoraklah, tinggikanlah namanya, melompatlah, rayakan kemenangannya, tanggalkan semua beban dan bersuka di dalam namanya. Semua masih antusias untuk menyembah Tuhan kita, amin. Amin. Boleh kita sama-sama lebih antusias lagi pada malam hari ini. Suarakan haleluya. Wow, 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 bersoraklah. Wow, 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 melompatlah. Wow, 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 bersoraklah. Wow, 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 bersoraklah, tinggikanlah namanya, melompatlah, rayakan kemenangannya, bersoraklah, tinggikanlah namanya, melompatlah, rayakan kemenangannya, tanggalkan semua beban dan bersuka di dalam namanya. Wow, 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 bersoraklah. Wow, 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 melompatlah. Wow, 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 bersoraklah. Wow, 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 bersoraklah. Haleluya. Sama-sama kita bersorak untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan, Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan yang layak. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan kepadamu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman saya undang beberapa menit ke depan, mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita melawati hadiratnya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan lagu ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembu Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal kami yakin bahwa jika kami bersamamu, hidup kami akan tenang Tuhan. Karena Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang telah menuntun setiap lari langkah kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Bahwa kami tenang, selalu tenang bersamamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami ingin mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu yang akan dibagikan Tuhan. Biarlah Kau memberikan kami hati yang ingin mendengar, telinga yang ingin mendengar, supaya apa yang akan disampaikan firman-Mu Tuhan dapat merema dalam kehidupan kami semua Tuhan, dan kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Yes. Haleluya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama yang kita siap dan percaya untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Youth, apa kabarmu pada hari ini? Saya percaya kabar kita tetap dahsyat dan luar biasa. Nah, Youth, kita kembali lagi jumpa di udara ya secara online di channel YouTube Kesia Maranatha dalam Youth Live Online Service pada hari ini. Saya percaya kita tetap semangat, tetap antusias. Youth, mari kita buka hati, kita tetap fokus ya, untuk kita dengar firman Tuhan pada
malam hari ini. Karena saya percaya di tengah-tengah keadaan dunia yang serba tidak menentu, di tengah-tengah keadaan pandemi, di tengah-tengah keadaan PPKM dan sebagainya yang membuat kita mungkin terbatas, membuat kita juga mungkin takut keluar rumah dan sebagainya karena faktor penyebaran virus COVID-19 ini, saya percaya kita butuh fondasi yang kokoh untuk kita tetap berdiri teguh, yaitu firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati kita mau belajar, kita mau fokus, untuk kita menerima firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap hidup kita. Nah, yuk kita masih membahas seri buku Yohanes, ya. Kita akan membahas seri pengajaran, seri pemuritan kitab Yohanes. 2 minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Ko Jeff, ya, Ko JP di seri pertama tentang siapakah Yesus. Ya, sama seperti yang seri pertama kemarin, ya, kita akan ada 3 bagian, ya. Yang pertama kita akan ada penuntun renungan singkat, ya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan dan dilanjutkan dengan diskusi di Zoom, ya, seri pemuritan diskusi Zoom setelah YouTube ini di ID YouTube, ID Zoom, ya, ID Zoom yang seperti di bawah ini dan juga passwordnya, ya. Nah, teman-teman, di sesi 1 kita sudah membahas tentang siapakah Yesus. Ya, siapakah itu terang? Ya, siapakah itu Tuhan? Mengapa kita harus percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Lalu pertanyaannya, apakah kita cukup selesai dengan kita tahu siapa Yesus? Apakah kita cukup hanya sekedar yes, aku percaya Yesus sebagai Tuhan? Apakah selesai? Tentu tidak. Ya, ada hal lain yang perlu kita mengerti. Karena Yesus itu bukan patung. Karena Yesus bukan pribadi yang diam. Yesus itu pribadi yang dapat merasakan, dapat mengerti, ya, dapat menolong kita. Dia peduli atas hidup kita. Dia mengerti, dia tahu akan apa yang kita alami. Dia tahu, bahkan dia menentukan masa depan yang indah buat kita. Jadi, kita tidak cukup sampai tahu siapa Yesus. Tapi kita harus tahu bahwa ada hal lain yang Yesus dapat lakukan atas hidupmu. Makanya hari ini kita mengambil tema WWJD. What will Jesus do for you? Apakah yang Yesus dapat lakukan? Apakah yang akan Yesus lakukan untukmu, atas hidupmu, atas masa depanmu? Teman-teman, seringkali kita tahu bahwa Yesus itu baik. Ya, oh Yesus baik. Iya benar, di Alkitab ditulis Yesus itu baik. Oh ya, orang lain bilang Yesus baik. Bahkan kita nyanyi, oh God is so good, ya kan? Yesus baik sebab dia baik. Tapi kita sering lupa bahwa Yesus baik buat kamu. What will Jesus do? Yesus dapat melakukan yang terbaik buat hidupmu. Nah, kita sering tahu, kita tahu bahwa di Alkitab ditulis Yesus dapat menyembuhkan. Ya, dan kita sering berpikir, iya Yesus menyembuhkan orang lain, Yesus menyembuhkan di Alkitab, ya udah. Tapi kita lupa bahwa Yesus juga dapat menyembuhkan hidupmu. Kita tahu bahwa Yesus dapat menolong orang lain, menolong orang-orang di Alkitab, menolong orang-orang hamba-hamba Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Yesus juga dapat menolong hidupmu. Kita tahu, kita sering mendengar bahwa Yesus dapat mengampuni dosa orang lain. Tapi kita lupa bahwa dosa kita sebesar apapun Yesus dapat mengampuni. What will Jesus do for you? Yesus dapat menolongmu. Yesus dapat berbuat ajaib kepadamu. Yesus mengampuni dosa-dosamu dan kesalahan kamu. Yesus dapat menyembuhkan penyakitmu. Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan Yesus mengerti tentang permasalahanmu yang paling dalam, yang mungkin orang tuamu nggak tahu, yang mungkin temanmu nggak tahu. Tapi Yesus tahu. Yesus peduli. Yesus mengerti. What will Jesus do for you? Apakah yang Yesus dapat lakukan kepadamu? Sangat banyak sekali. Ya, semua sudah tertulis di Alkitab. Untuk itu nanti kita akan membaca, ya, kitab Yohanes dari resum pasal 6, 7, 8, dan 9. Setelah kita baca, kita akan diskusi kelompok sel di Zoom. Nah, teman-teman, apa yang nanti kita baca di Yohanes pasal 6, 7, 8, 9 itu dapat kita alami. Ya, Yesus dapat menolong orang lain pada masa lampau. Yesus dapat menolongmu pada masa kini dan akan datang.
Kalau Yesus baik kepada orang lain pada masa lampau, Yesus dapat berbuat baik, bahkan lebih baik dari apa yang kamu dapat pikirkan untuk hidupmu di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. What will Jesus do for you? Yesus dapat melakukan banyak hal atas hidupmu. Maukah engkau mempercayai firman Tuhan? Maukah engkau mempercayai Tuhan Yesus? Teman-teman, ya, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan patung yang gak bisa mendengar. Dia bukan patung yang gak bisa melihat. Dia bukan patung yang gak bisa merasakan. Tapi dia mengerti, dia merasakan, dia peduli atas hidup setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Yesus. So, kalau kita sudah percaya, kita sudah mengerti tentang siapa itu Yesus, maka hari ini kita mengerti juga bahwa Yesus dapat melakukan banyak hal atas hidupmu. Yesus baik kepada hidup kita. Yesus baik, dia pegang hidup kita. Dia yang terbaik untuk hidup kita, untuk saya dan saudara. Nah, anak muda, saya akan putarkan beberapa ayat ya, di Yohanes pasal 6, 7, 8, dan 9. Mungkin tidak semua, ada beberapa yang akan diputar. Dan setelah itu nanti saya akan tayangkan beberapa poin-poin pertanyaan yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok di Komsel online, ya, Komsel Pemuritan Online. Kita akan bahas sama-sama dengan pemimpin kelompok sel. Mari kita belajar sama-sama, kita mau mengerti sama-sama, dan ketika kita mengerti, kita akan mengenal siapa Tuhan, dan kita akan mengalami bahwa Yesus memang benar-benar yang terbaik. What will Jesus do for you? Yesus dapat melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Kita akan sama-sama melakukan pembacaan firman Tuhan di Yohanes 6, 7, 8, dan 9. Mari sama-sama fokus, kita baca sama-sama dengan antusias. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterainya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar, dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? ada yang berkata, Benar, dialah ini. ada pula yang berkata, Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. kata mereka kepadanya. Bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa,
melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelehkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Anak muda, kita sudah membaca pembacaan firman Tuhan di Yohanes 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita akan membahas ya beberapa pertanyaan diskusi kelompok yang akan kita bahas sama-sama di Komsel Pemuritan ya, Komsel online via Zoom yang sesaat lagi kita akan lakukan. Nah, beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana Yesus memberi makan kerumunan orang banyak itu? Yang kedua, mengapa makanan yang Yesus berikan lebih baik dari makanan jasmani? Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan roti dari surga? Yang keempat, bagaimana Yesus memiliki begitu banyak pengetahuan? Yang kelima, apa yang terjadi ketika Anda mengikuti Yesus? Yang keenam, bagaimana kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita? Yang ketujuh, menurut Yesus, mengapa seseorang dilahirkan buta? Yang ke-8, apa yang terjadi kepada orang buta tersebut? Yang ke-9, mengapa orang tersebut bersujud dan menyembah Yesus? Yang ke-10, apa yang Anda percayai tentang Yesus? Nah, 10 pertanyaan ini mari kita bahas bersama-sama dalam diskusi kelompok di Komsel online ya, via Zoom di link Zoom ya, ID Zoom berikut ini dan passwordnya yang tertera di layar, dan mari kita ikuti dengan antusias, dengan semangat, dan saya percaya Tuhan dapat menolong setiap kita. God bless you. Dan sebelum kita beralih ke Zoom, ada pengumuman yang mau lewat berikut ini. Ayo, jadi saya mau memberitahukan kalau minggu depan kita akan mengadakan event yang sangat besar, yaitu online. Online artinya adalah ngopi online. Dan kita akan kedatangan tamu yang sangat unik dan sangat istimewa. Kenapa? Karena sejak dia umur 15 tahun, dia sudah mengalami keadaan buta. Tapi yang luar biasanya adalah dia tetap melayani Tuhan. Gimana dengan kita? Apakah kita nggak malu yang diciptakan Tuhan dengan keadaan sempurna? Oke, buat kita yang penasaran, jangan lupa buat terus pantengin IG Youth Live yang ada di layar ini. Buat kita semua yang mau memberikan persembahan, jangan lupa buat scan barcode yang ada di layar ini. Dan juga setelah ini kita akan lanjut acara yaitu pemuritan. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Yesus buat segalanya Tuhan. Biarpun kami Tuhan melalui virtual ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak akan Bapa terbatasi dengan apapun. Hadirat-Mu akan selalu turun dalam kehidupan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan sertai Bapa acara kami selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bye guys, God bless you.